Selamat sore, Bu. Selamat sore, boleh silakan duduk. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Sarwandari Sitio. Di sini saya sebagai ahli gizi. Ibu boleh panggil saya Sari saja. Mohon maaf, saya bisa dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Okta, Bu. Mohon maaf, Bu, sebelumnya Ibu datang ke sini atas keinginan sendiri atau rekomendasi dari dokter, Bu? Kemarin itu saya baru berobat di rumah sakit. Jadi saya direkomendasikan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi. Itu sebabnya saya datang ke sini, Bu. Baik, Bu. Mohon maaf nih, kalau boleh tahu hasil pemeriksaan dokter seperti apa ya? Dan apakah boleh saya melihat hasil pemeriksaan laboratorium Ibu? Jadi begini, Bu. Saya didiagnosis oleh dokter terkena penyakit ginjal, dan riwayat penyakit saya 3 tahun yang lalu sudah terkena hipertensi. Berikut hasil pemeriksaan biokimia saya, Bu. Silakan dilihat. Baik, saya lihat dulu ya. Di sini setelah saya baca, berdasarkan hasil laboratorium, saya sebagai ahli gizi akan membantu Ibu dalam proses penyembuhan penyakit serta keluhan yang Ibu rasakan. Nah, biasanya kami proses penyembuhan ini dengan cara mengatur pola makan Ibu. Siapa tahu pola makan Ibu selama ini kurang baik sehingga menyebabkan keluhan yang Ibu rasakan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu bahwa proses konseling ini akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit. Kira-kira apakah Ibu bersedia? Baik, Bu, saya bersedia. Baik, Bu, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Mohon silakan Ibu jawab secara jujur, detail, dan tidak perlu ditutup-tutupi. Karena informasi atau data yang Ibu berikan akan kami jamin kerahasiaannya dan tidak akan kami sebarkan ke orang lain. Begitu, Bu. Baik, Bu. Mohon maaf, Bu, apakah Ibu pernah melakukan konseling sebelumnya dengan ahli gizi atau bersama dokter? Sebelumnya saya belum pernah mendapat edukasi gizi, Bu. Jadi Ibu belum pernah mendapat edukasi gizi ya, Bu? Kalau mengenai edukasi terkait penyakit yang Ibu alami seperti makanan atau minuman apa yang boleh dan tidak boleh Ibu konsumsi? Kalau itu saya pernah waktu 3 tahun yang lalu ketika saya terkena hipertensi. Lalu Bu, boleh Ibu jelaskan bagaimana keseharian Ibu dalam kesehariannya? Baik, Bu. Jadi keseharian saya itu saya bekerja sebagai driver, di mana saya bekerja kurang lebih 12 jam per harinya, Bu. Baik, jadi keseharian Ibu duduk menyetir selama 12 jam ya, Bu. Lalu untuk konsumsi dan pola makan Ibu bisa Ibu jelaskan, Bu? Saya makan 2-3 kali sehari, Bu. Dengan menu nasi, lauk nabati, dan sayur. Saya juga minum kopi setiap pagi sebelum berangkat kerja. Kalau untuk makan siang dan makan malam, saya lebih seringnya makan di luar karena tuntutan pekerjaan juga. Lalu jika saya tidak sempat untuk makan siang karena pekerjaan, biasanya saya hanya minum minuman berenergi saja, Bu. Karena minuman tersebut itu dapat membuat saya lebih terjaga dan bekerja dengan baik. Baik, jadi Ibu minum kopi setiap pagi dan minum minuman berenergi untuk menunjang energi Ibu dalam bekerja ya, Bu. Lalu Bu, apakah ada keluhan lain yang Ibu rasakan? Mungkin saya terkadang itu sering merasa pusing aja, Bu. Baik, Bu, jadi berdasarkan hasil laboratorium Ibu, di sini ada salah satu kadar kolesterol Ibu yang tinggi dan tekanan darah Ibu juga tinggi, yang bisa mengidentifikasi bahwa Ibu mengidap hipertensi. Nah, tekanan darah yang tinggi dapat membuat tegangan-tegangan di peredaran darah Ibu, di mana hal ini yang menyebabkan keluhan Ibu seperti merasa pusing pada malam hari.
Kalau saya boleh tahu Bu, apakah ada obat yang diberikan dokter kepada Ibu untuk dikonsumsi terkait penyakit hipertensi ini? Kalau untuk obat hipertensi itu sebenarnya udah diresepkan oleh dokter Bu. Hanya saja saya nggak pernah kontrol lagi ke puskesmas untuk pemeriksaan tekanan darah saya. Sehingga saya tidak pernah mengonsumsi obat hipertensi. Oh gitu ya Bu, Ibu harus datang kontrol ke puskesmas untuk melihat perkembangan penyakit hipertensi yang Ibu alami, dan untuk obat yang sudah diresepkan oleh dokter perlu dikonsumsi secara rutin dan dalam jangka panjang. Baik Bu, kedepannya saya mungkin akan rutin kontrol ke puskesmas dan rutin minum obat hipertensi Bu. Baik Bu, kita sepakat akan itu ya Bu. Lalu Bu, saya kan ini sudah mengidap hipertensi dan juga didiagnosis oleh dokter terkena gagal ginjal akut. Kemudian kira-kira apa ya yang harus saya lakukan dalam tahap pengobatan saya ini Bu? Baik Bu, makanan yang perlu Ibu hindari makanan tinggi lemak seperti goreng-gorengan, makanan yang bersantan, serta makan makanan manis. Itu hal yang perlu dibatasi dan dikontrol konsumsinya. Salah satunya kebiasaan Ibu yang sudah bilang tadi, sering konsumsi kopi dan minuman berenergi. Mengapa? Karena di dalam minuman berenergi itu terdapat pengawet, lalu ada pemanis buatan, lalu ada natrium atau garam dan sebagainya, yang pastinya hal ini tidak sehat dan akan berakibat terhadap penyakit hipertensi dan gagal ginjal yang Ibu alami. Lalu Ibu perlu menghindari makanan-makanan yang tinggi protein, di mana makanan yang tinggi protein ini dapat memberatkan fungsi ginjal, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh Ibu. Untuk diet hipertensi dan diet ginjal kroniknya ini saya berikan kepada Ibu. Ini diet untuk hipertensinya, dan ini untuk diet ginjal kroniknya. Juga di dalam itu sudah saya buat contoh menu sehari yang dapat menjadi rekomendasi Ibu dalam membuat makanan dalam kesehariannya. Juga sudah saya terterakan juga contoh bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan dikonsumsi. Jadi seperti itu ya Bu. Saya harus mengontrol konsumsi makanan tinggi lemak dan manis serta membatasi konsumsi tinggi protein untuk mengurangi beban kerja ginjal saya ya Bu. Baik Bu, kedepannya saya akan lebih memperhatikan lagi makanan dan minuman saya agar penyakit saya tidak semakin parah. Terima kasih ya Bu untuk arahan ilmu dan serta penjelasannya. Baik Bu, sama-sama kita sepakat ya Bu mengenai itu. Mungkin ada hal lain yang mungkin Ibu tanyakan lagi atau konfirmasi kembali? Mungkin sudah cukup Bu. Baik, untuk konseling pertama kita sudah selesai Bu. Harapan kita bersama untuk kedepannya Ibu semakin sehat, pulih kembali, serta ada perkembangan nih untuk konseling kita di kedepannya. Terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Permisi ya Bu. Baik, terima kasih.